Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bertemu lagi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Hari ini sebelum kita mendengarkan dan kembali disegarkan serta disapa oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur karena kami selalu mengalami ribuan caramu mencintai kami. Ribuan caramu membuat kami sadar betapa hidup kami diperhatikan, dijaga dan dirawat oleh Tuhan. Betapa Tuhan mengenali setiap kami dan ingin selalu membuat kami menyadari bahwa kami adalah pribadi yang berharga, pribadi yang penting bagi pencipta alam semesta ini. Terima kasih untuk caramu mencintai kami dan kami mau menerima dengan senang hati, dengan rendah hati. Salah satu dari sekian banyak bukti Engkau mengasihi kami melalui kebenaran sabdamu. Biarlah sabdamu ini selalu menjadi kompas kehidupan kami, kompas hati dan pikiran kami, agar seluruh hidup kami terarah pada apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat dan sahabat kami yang sejati, kami memohon dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama melandasi firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 1, ayat 6b sampai ayat yang ke-8. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6b sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Meskipun kalian sangat menderita, kalian menyambut dengan gembira kabar yang kami beritakan kepadamu. Kegembiraan itu diberi oleh Roh Allah. Dengan itu, kalian menjadi contoh untuk semua orang Kristen yang di Makedonia dan Akhaya. Sebab mulai dari kalian, berita tentang Tuhan sudah tersebar sampai ke Makedonia dan Akhaya. Dan bukan hanya itu saja. Bahkan berita tentang bagaimana kalian percaya kepada Allah sudah sampai kemana-mana, sehingga kami tidak perlu lagi mengatakan apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih, dalam satu gereja, di setiap ibadah minggu, ada salah seorang jemaat yang mempunyai kebiasaan yang sangat unik. Mengapa dikatakan unik? Karena seringkali dia akan datang ke gereja itu, ke gerejanya dengan pakaian yang sama, tempat duduk yang sama, cara menyanyi yang sama, cara berdiri yang sama, di waktu yang sama pula. Sehingga kebiasaan-kebiasaan ini membuat orang-orang yang ada di sekitarnya yang pada waktu itu beribadah bersamanya sangat terbiasa tentang hal ini. Tetapi kadangkala keunikan orang ini mungkin saja mengagetkan bagi beberapa orang yang baru mengenal kebiasaannya. Salah satu dari keunikannya adalah ketika ia memberi persembahan, sebelum waktunya berdiri, selesai dia menaruh persembahannya itu di kantong persembahan, dia akan dengan sigap berdiri. Padahal belum semua jemaat berdiri pada waktu itu. Itu yang pertama keunikannya. Yang kedua, suaranya sangat khas. Suaranya yang lantang menyanyi, meskipun kadang nadanya agak berbeda dengan nada dasar lagu-lagu yang ada di ibadah itu, dia nggak peduli. Dia menyanyi dengan lantang dan berani. Yang ketiga keunikannya, setiap pengakuan iman dia akan berdiri dengan tegap. Suaranya yang cukup unik itu pula akan dia suarakan dengan sangat lantang. Dia mengatakan pengakuan imannya. Dengan kelantangannya, suara yang sangat berbeda, yaitu suaranya akan langsung terdengar di antara ratusan jemaat yang datang di ibadah itu. Keunikan-keunikan itu kadangkala membuat orang yang baru mengenalnya kaget. Keunikan-keunikan itu kadang membuat orang yang terbiasa mendengarnya menjadi melihat hal itu biasa saja. Tetapi tidak bagi sepasang suami istri yang pada waktu itu sedang ikut ibadah. Dan mereka sedang datang ke gereja dengan satu pergumulan yang berat. Tidak sengaja mereka duduk di samping orang yang mempunyai kebiasaan unik ini. Orang ini ternyata sangat spesial di hati sepasang pasutri ini. Kenapa? Karena ketiga keunikannya itu
Sungguh hari itu menggugah hati seorang suami yang sedang bergumul hebat mencari kehendak Tuhan atas dirinya. Ketika ia mendengar suara si pemuda yang dengan sangat lantang menyanyi. Meskipun suaranya tidak sama dengan nada dasar. Meskipun dia mendengar suara yang agak berbeda dari orang biasanya. Ketika dengan lantang mendengar suara sang laki-laki atau pemuda yang unik ini ketika mengatakan pengakuan imannya, dia justru merasa sangat diberkati. Tidak banyak orang yang merasa diberkati dengan kehadiran akan keunikan pemuda ini maksud saya. Tetapi ketika ia ditempatkan di satu tempat duduk yang seperti biasanya pada waktu minggu, tapi ketika ada sepasang suami istri, terutama suami ini yang sedang mengalami pergumulan berat, dia merasakan ada sapaan Tuhan melalui suaranya yang sangat lantang itu, yang mungkin saja bagi sebagian orang mengganggu, tetapi justru baginya suara itu adalah suara yang paling merdu. Dalam pergumulannya ia sadar bahwa betapa di dalam keadaan apapun, tak peduli orang mau melihat bagaimana tentang si pemuda ini tetap dengan lantang memuji Tuhan. Pemuda ini tidak terlalu peduli dengan apa yang orang lain katakan tentangnya. Ia tidak malu dengan keadaannya sendiri. Ia tidak merubah dirinya hanya demi diterima oleh orang lain. Apa yang dilakukan oleh pemuda ini, mungkin pemuda ini gak sadar. Tapi sepasang pasutri ini merasa sangat diberkati. Ketika seorang suami ini merasa dia diberkati sekali dengan apa yang dilakukan oleh pemuda ini, ia mengatakan kepada seorang temannya, "Hari ini aku sangat diberkati melalui orang yang ada di sampingku. Aku merasa bahwa suara gagak yang parau saja dikasihi oleh Tuhan. Apalagi suaraku yang kecil dan lemah ini." Melalui kehadiran pemuda ini yang memang unik di mata orang banyak, tapi pemuda ini begitu spesial bagi kehadiran seorang laki-laki, seorang suami yang sedang bergumul dengan istrinya. Bapak, Ibu, dan saudara, penderitaan memang kerap kali membuat kita tidak semangat dalam menjalani hidup ini. Penderitaan membuat kita kadang susah sekali mengucap syukur. Penderitaan kadang menggelapkan mata kita tentang ribuan cara Tuhan mengasihi kita. Apa yang kita pelajari melalui surat 1 Tesalonika 1 ini dikatakan oleh Paulus bahwa mereka, jemaat Tesalonika, pada waktu itu juga sedang menderita. Tetapi justru di dalam penderitaan mereka menjadi teladan iman bagi orang-orang yang belum percaya, sehingga mereka menjadi percaya. Dalam penderitaan mereka mempertahankan iman mereka, dengan gembira mereka menerima berita Injil dan menjadi teladan bukan hanya kepada 1-2 orang, tapi kepada 2 wilayah, Makedonia dan Akaya. Dunia melihat keunikan pemuda ini adalah sebuah penderitaan. Menjadi orang yang aneh, menjadi anak yang tidak biasa, mempunyai kepribadian yang tidak seperti pada umumnya. Mungkin orang lihat bahwa aduh kasihannya. Tapi justru penderitaan di mata dunia yang katanya sedang dijalani oleh pemuda ini, justru di mata iman menjadi satu berkat bagi sepasang suami istri. Bagi seorang suami yang sungguh-sungguh datang dengan hati yang hancur di tengah-tengah ibadah itu. Penderitaan tidak pernah membuat kita tidak bisa menerima dan mengabarkan Injil. Justru seringkali penderitaan menjadi ladang yang subur bagi kabar bahagia itu untuk kita alami dan terima dan kita sebarkan. Seperti jemaat Tesalonika. Di dalam penderitaan mereka masih dengan bahagia menerima kabar Injil. Dan justru di dalam penderitaan mereka, kebahagiaan itu menjadi teladan dan berkat bagi jemaat Makedonia dan Akaya. Apa yang sedang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara derita hari ini? Sakit penyakit, masalah rumah tangga, pergumulan pribadi, ataupun apapun bisa kita sebutkan. Percayalah dengan mata iman, Tuhan sedang sungguh-sungguh memakai penderitaan yang kita jalani sungguh-sungguh setiap hari untuk mendatangkan sebuah berkat dan teladan iman bagi orang-orang di sekitar kita tanpa kita sadari. Jadi jangan pernah menyerah dalam penderitaan saudara. Jangan pernah berhenti percaya
bahwa apapun bisa dipakai oleh Allah menjadi ladang subur bagi pemberitaan Injil. Selamat memulai hari ini bagi saudara yang mengikuti Bina Iman dari pagi hari, dan selamat menutup hari bagi saudara yang mengikuti Bina Iman ini pada malam hari. Yakin dan percayalah bahwa segala pergumulan yang saudara dan sedang saya juga hadapi menjadi ladang Injil kegembiraan bagi diri kita sendiri dan juga kegembiraan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk jatuh dan bangun yang Tuhan izinkan terjadi, yang Tuhan izinkan kami alami. Dengan itu sungguh kami belajar betapa Injil-Mu selalu membawa kegembiraan, karena Injil adalah kabar baik di tengah-tengah penderitaan. Dan dengan itu kami mampu memaknai penderitaan justru dengan kebahagiaan, bukan karena hidup kami baik-baik saja, tetapi Injil-Mu memberi kami kekuatan. Dunia melihat penderitaan adalah penghancur kehidupan kami. Tapi di mata-Mu, Injil justru membuat penderitaan semakin bermakna dan justru menjadi berkat bagi orang lain yang sedang membutuhkan sapaan-Mu. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus, dengan gembira kami menerima berita ini, menjalani penderitaan dan pergumulan kami, dengan percaya bahwa suatu hari apa yang kami upayakan, kegembiraan di tengah penderitaan kami, menjadi satu berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Demi Kristus Yesus. Amin.